Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Fikri di sini, masih di channel yang pas. 2023 mau beli laptop baru? Hati-hati, jangan-jangan bukannya jadi solusi malah bikin naik tensi. Nah, di video kali ini saya bakal kasih kamu beberapa spesifikasi laptop yang nggak boleh dibeli di tahun 2023 ini. Tentunya versi yang pas. Yang pertama-tama, jangan beli laptop dengan prosesor N4000 series ke bawah. Atau kalau kita pakai AMD, jangan ambil yang 3020E ke bawah. Jadi kayak A4, A9 ya itu udah outdated banget ya. Tapi kadang-kadang masih ada. Tapi ya 3020E itu udah nggak masanya. Itu udah outdated banget. Dimana makin kedepannya bakal makin banyak kebutuhan yang butuh resource lebih dan prosesor-prosesor ini udah nggak relevan lagi. Sebagai pembanding aja, rata-rata performa prosesor N4000 series itu kalau kita pakai Passmark itu ada di 1000-an. Sementara Athlon Gold 3150U itu ya udah di 4000. Nah, ini udah jomplang banget dan kebutuhannya makin lama bakal makin lebih tinggi. So, N4000 series udah nggak relevan lagi. Kalau kamu mau ambil laptop, pastiin aja minimal banget itu kalau pakai Celeron N5000, N5100 atau ke atasnya N6000 silakan. Atau kalau mau pakai AMD, jangan ambil 3020E, ambillah 3050U, itu udah minimal juga sih. Menurut saya sebaiknya emang di atasnya lagi gitu. Tapi ya 3050U masih boleh tipis-tipis, tapi sebaiknya mendingan ambil 3150U. Kalau udah mepet-mepet banget untuk dananya, bisa ambil Lenovo V14. Oke, yang kedua, jangan ambil laptop yang RAM-nya 4 GB mentok atau 8 GB mentok. Boleh ambil laptop yang pakai RAM bawaannya 4 GB atau 8 GB, tapi pastiin dia punya slot DIMM, slot SODIMM ya. So kamu bisa upgrade sewaktu-waktu dibutuhin. Seperti yang udah saya bikin beberapa tahun 2020, 3 tahun yang lalu. Itu saya bilang RAM 4 GB itu nggak cukup, walaupun sebetulnya berapa kasus masih bisa aja sih, tapi ya kedepannya makin nggak cukup. Dimana kalau kamu pakai Windows 10 itu ya baru nyala aja kamu pakai 2,5 GB. Jadi 4 GB itu nggak cukup, apalagi kalau kamu pakai AMD. Dimana kalau RAM 4 GB itu berarti 500 MB nya sudah diambil untuk VRAM, jadi makin sempit aja. So pastiin aja RAM-nya ada slot SODIMM-nya. Jadi jangan pernah ambil yang RAM-nya 4 GB onboard dan tanpa slot SODIMM atau 8 GB onboard tanpa slot SODIMM. 8 GB masih boleh lah ya. Tapi ya sebaiknya tetap pakai yang slot SODIMM. So, suatu waktu memang kebutuhan kamu meningkat, kamu bisa tinggal naikin aja resource-nya. Yang ketiga, jangan ambil laptop yang masih pakai hard disk. Ini penting banget. Salah satu keluhan klien-klien saya yang sering servis di Yang Pas itu adalah laptopnya lemot. Dan masalahnya sebetulnya sangat sederhana, di mana mereka masih pakai hard disk, sementara sistem mereka udah pakai Windows 10. Catatan aja, Windows 10 itu ketika 2020 ke atas, itu sangat-sangat tidak ramah sama hard disk. Jadi kalau kamu masih pakai Windows 10 dan udah pakai Windows 10 dan masih pakai hard disk, dipastikan load disk kamu bakal di 90 dan 100% terus. Artinya apa? Ya karena loadnya overload terus ya jadinya semuanya jadi lambat. Akhirnya sering slow responding, not responding, slow respond dan lain-lain. Intinya ya cukup naikin tensi. Jadi kalau kamu mau beli laptop baru, pastiin aja dia sudah pakai SSD. Either dia SSD-nya SATA atau NVMe, paling nggak jangan sampai ambil hard disk. Walaupun kelihatannya lebih menjanjikan hard disk 1 tera atau SSD 128. SSD 128 aja. Yang penting pastiin dia punya slot untuk hard disk. Itu aja. Jadi hard disknya itu untuk data, sementara sistemnya pakai SSD. Yang keempat, ini nggak baru sih. Kita ngomongin second. Walaupun tadi saya bilang mau beli laptop baru, tapi kadang-kadang maksudnya beli laptop baru, ada juga yang pengen punya laptop baru tapi ambilnya yang second. Nah, jangan beli laptop second yang pakai Intel Series i, mau 7, mau 5, mau 3 yang di bawah Gen 8. Carinya Gen 8 ke atas. Di atas Gen 8 deh, jangan Gen 8 gitu. Gen 9 ke atas. Kenapa? Karena terutama kalau yang pakainya U ya. Kalau pakainya masih H, Gen 8 masih oke. Tapi kalau pakainya U, Gen 8-nya itu
perbedaannya jauh banget. Jadi performa Gen 8 di U dan H itu jauh serinya, dan wattnya juga tentu jauh. Jadi kalau mau ambil, carilah yang Gen 9 ke atas. Better ambil Ryzen 3000 series ke atas. That's good. Oke sob, so itu dulu 4 tips dari saya. Kalau kamu pengen beli laptop baru atau yang second di tahun 2023 ini. So mudah-mudahan tipsnya manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.